Ya. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu kultum dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Samsul Bahri SPDI. Kepada Ustadz Haji Samsul Bahri SPDI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatul mustaqa ila arba'ati nafar, talil Qur'an wa hifzul lisan wa yatma'us syam'an wa saumu Ramadan. Yang saya hormati Bapak Ketua Alumni MTS Negeri 1 Balikpapan, para alumni MTS Negeri 1 Balikpapan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta staf guru MTS Negeri 1 Balikpapan, dan juga beserta para siswa dan siswi MTS Negeri 1 Balikpapan yang saya cintai. Semoga rasa syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kita manfaat, maslahah dan barakah, dikabulkan segala hajat-hajat kita, diijabah doa-doa kita. Yang punya hutang dilunasi hutangnya oleh Allah, yang belum punya baju baru buruan mumpung diskon, yang rizkinya kurang ditambahkan oleh Allah, yang sudah punya istri ditambahkan rasa kasih dan sayangnya terhadap istrinya. Semoga para suami, para istri mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi suami yang soleh dan istri yang soleha, sehingga tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk berpindah ke lain hati, apalagi ke lain bodi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Ramadan berasal dari kata ramda yang artinya membakar. Dengan datangnya Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya untuk menuai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pahala sunnah yang kita laksanakan di bulan Ramadan akan dibalas oleh Allah sama dengan pahala wajib di luar bulan Ramadan. Sedangkan pahala wajib yang kita laksanakan di bulan Ramadan akan dibalas oleh Allah sama dengan 70 kali lipat pahala wajib di luar bulan Ramadan. Karena itulah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik apapun ibadah kita, jangan pernah kita berpikir bahwa tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Hadirin wal hadirat
yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan salah satu yang dirindukan surga adalah yang banyak membaca Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, Allah sendiri yang memberikan lisensi terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada satu literatur ataupun karangan yang mengatakan bahwa ketika kita membaca suatu kitab selain dari Al-Quran akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kitab-kitab yang pernah kita baca di bagian penutup selalu mengatakan buku ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu kami mohon kritik dan saran demi kesempurnaan buku ini. Karena itulah ketika kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan adab-adab bagaimana cara kita membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah Al-Quran itu dengan suara yang merdu. Faman yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Bukanlah golongan kami orang yang membaca Al-Quran bukan dengan suara yang merdu. Karena itu suatu ketika ada seorang imam masjid yang meninggal dunia, kemudian dihisab, lantas kemudian dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian dia bertanya kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Bukankah saya dahulu ketika di dunia saya adalah seorang imam masjid? Apa kata Imam Malik? Memang sewaktu di dunia engkau adalah seorang imam masjid, tetapi ketika engkau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, banyak orang yang lupa kepada Allah, banyak orang yang mengantuk. Sebaliknya ada seorang sopir metro mini, ketika dia meninggal dunia, lantas kemudian dari hasil hisab dia masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia ingin dimasukkan ke dalam surga, dia bertanya kepada malaikat Ridwan, wahai malaikat Ridwan, kenapa saya dimasukkan ke dalam surga? Apa kata malaikat Ridwan? Sesungguhnya engkau di dunia adalah seorang sopir metro mini, tetapi ketika di dunia engkau membawa penumpang dengan sangat laju sehingga semua penumpang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau menyalip sebuah kendaraan yang mereka perhitungkan kamu akan menabrak kendaraan tersebut, lantas kemudian tidak, mereka mengucapkan subhanallah. Dan ketika mereka sampai di tempat tujuan, mereka mengucapkan alhamdulillah. Karena itulah seorang imam masjid yang merupakan pimpinan dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dituntut untuk mempunyai suara yang bagus dan merdu. Bagaimana mungkin seorang makmum semangat dalam berjamaah ketika seorang imam alhamdulillahi rabbil alamin waladhdallin yasin. Nanti jamaahnya kalau seperti ini, yang kebetulan dekat tembok nanti sandar di tembok, yang di belakangnya ada tiang nanti baring di tiang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hiasilah rumahmu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang di dalam rumahnya tidak dihiasi dengan bacaan Al-Quran, maka sesungguhnya rumahnya itu adalah sama dengan kuburan. Suatu ketika ada seorang yang sangat kaya raya, bahkan saking kayanya dia mempunyai rumah 7 tingkat, halamannya luasnya seluas halaman lapangan Merdeka. Tetapi di rumah tersebut silih berganti keluarganya sakit-sakitan. Lantas kemudian dia memanggil seorang dokter. Dari hasil analisa dokter, ternyata di rumah tersebut tidak ditemukan suatu penyakit
bahkan direkamnya tersebut bahwa yang menghuni rumah tersebut sehat-sehat saja. Lantas kemudian dipanggillah seorang dukun. Ketika sang dukun akan memasuki rumah tersebut, lantas kemudian sang dukun berlari ketakutan sambil berteriak, "Tolong!" Dipanggillah seorang ustaz spesial ahli ruqyah dan pemburu setan. Ketika dia masuk ke dalam rumah tersebut, lantas kemudian mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lalu kemudian dia melaksanakan sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata di rumah tersebut dihuni oleh 7 jin yang sangat jahat. Lantas kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala berkatalah sang ustaz, "Wahai jin yang jahat, keluarlah engkau dari rumah ini." Apa kata jin? "Kami tidak akan pergi dari rumah ini. Kamilah yang pertama kali menghuni rumah ini sebelum penghuni rumah ini menghuninya. Kami senang di rumah ini karena di rumah ini tidak pernah dibacakan Al-Quran. Penunggu rumah kerjanya hanya karaoke, lagu dangdut lagi. Bisik-bisik tetangga sudah mulai terdengar selalu di telinga." Lantas kemudian, "Kalau kamu tidak mau pergi, saya akan membakar kamu." Lantas kemudian sang ustadz mulai membaca ayat demi ayat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tujuan untuk mengusir para setan-setan atau jin yang jahat dalam rumah tersebut. Ternyata alhamdulillah satu demi satu sang jin berpergian. Dan ketika hampir menjelang malam, yang tinggal satu jin. Mulailah sang ustaz membaca ayat-ayat. Ternyata yang jin depannya mengikuti semua kelakuan sang ustaz. Yang lain bawahnya lagi ketika sang ustaz membaca ayat-ayat, ternyata jin yang tadinya sudah berpergian kembali lagi berdatangan di hadapan Pak Ustaz. Sehingga Pak Ustaz kebingungan. Pak Ustaz mengatakan, sebagai seorang manusiawi, mungkin ini adalah akhir dari kehidupan saya. Bagaimana tidak? Biasanya ketika saya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka semua jin akan berpergian. Tetapi yang saat ini, jin yang tadinya sudah pergi kembali berdatangan kembali. Lantas kemudian naluri kemanusiaannya mengatakan, karena waktu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biridhanillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah, dalam rangka berbuka puasa bersama ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu ya Allah atas acara yang kami laksanakan pada hari ini ya Allah. Buka puasa bersama pada saat ini ya Allah adalah ajang silaturahmi bagi kami ya Allah, untuk berkumpul dengan teman-teman kami, menanyakan nasib-nasib kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, rezeki yang kami peroleh adalah merupakan hak orang lain ya Allah. Karena itu berikanlah keistimewaan kepada kami untuk berbagi kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun Ramadan berikutnya ya Allah, dan takdirkanlah kepada kami ya Allah untuk bertemu dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita bersama-sama membaca doa berbuka puasa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang lain. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Allahu Allahu Allah, Allahu 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 Allah, ya Rabbi ya khairal muti, qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa